Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas atau memaparkan sejarah asal-usul Kota Manado. Kota Manado yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, dan juga asal-usul kenapa diberi nama Manado. Bagaimana kisah dan sejarahnya? Silakan disimak berikut ini. Kota Manado adalah kota penting dan sekaligus menjadi ibu kota Provinsi Sulawesi Utara. Kota Manado juga seringkali disebut sebagai Manado. Moto Sulawesi Utara adalah Sitou Timou Tumoutou, sebuah filsafat hidup, filsafat masyarakat Minahasa yang dipopulerkan oleh Sam Ratulangi, yang berarti manusia hidup untuk memanusiakan orang lain, atau orang hidup untuk menghidupkan orang lain. Dalam ungkapan bahasa Manado, seringkali dikatakan baku beking pandai, yang secara harfiah berarti saling menambah pintar dengan orang lain. Letak kota Manado berada di tepi pantai Laut Sulawesi, persisnya di Teluk Manado. Taman Nasional Bunaken, objek wisata yang sudah terkenal sampai ke mancanegara, terletak tidak jauh dari pantai kota Manado. Tidak lebih dari 1 jam dari pusat kota Manado untuk mencapai Taman Laut Bunaken tersebut. Menurut legenda, asal-usul kota Manado berasal dari Wanua Wenang, sebutan penduduk asli Minahasa. Wanua Wenang telah ada sekitar abad ke-13 dan didirikan oleh Ruru Ares yang bergelar Dotulolong Lasut, yang saat itu menjabat sebagai kepala Walak Ares. Dikenal sebagai tokoh pendiri Wanua Wenang yang menetap bersama keturunannya. Pendapat lain mengatakan bahwa kota Manado merupakan pengembangan dari sebuah negeri yang bernama Pogidon. Kota Manado diperkirakan telah dikenal sejak abad ke-16 Masehi. Menurut sejarah, pada abad itu jugalah kota Manado telah didatangi oleh orang-orang dari luar negeri. Nama Manado mulai digunakan pada tahun 1623 menggantikan nama Pogidon atau Wenang. Kata Manado sendiri merupakan nama pulau di sebelah Pulau Bunaken. Kata ini berasal dari bahasa daerah Minahasa, yaitu Manaro atau Manado, yang dalam bahasa Indonesia berarti di jauh. Maksudnya, kota Manado adalah tujuan dari banyak suku bangsa yang datang dari jauh. Pada tahun itu juga, tanah Minahasa Manado memang mulai dikenal dan populer di antara orang-orang Eropa dengan hasil buminya. Hal tersebut tercatat dalam dokumen-dokumen sejarah. Ada juga yang mengatakan, pada tahun 1523 Masehi, seorang pelayar Portugis bernama Simão de Abreu menemukan daerah Manaro. Nama Manaro dicantumkan dalam peta dunia oleh seorang ahli bernama Nicolas Danlies, yakni pada 1541. Manaro menjadi pintu gerbang transit kawasan timur Indonesia bagi kapal-kapal dagang bangsa asing. Daerah Manaro itulah yang diyakini kemudian berubah menjadi Manado. Sedangkan versi lainnya mengatakan nama Manado berasal dari bahasa Tombulu, yakni Manaror, yang artinya berkumpul atau berunding, atau lebih dikenal dengan sebutan Pahawinonoran Nitasikela, atau tempat berkumpulnya orang-orang Spanyol dan Minahasa untuk berunding. Ini masuk akal. Daerah tersebut atau Manado
tempat berinteraksinya orang-orang dari Spanyol, Portugis, dan Belanda. Begitulah sekelumit cerita tentang asal-muasal kota Manado. Keberadaan kota Manado sebenarnya benar-benar eksis dimulai dari adanya Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada 1 Juli 1919 Masehi. Dengan Besluit itu, Manado ditetapkan sebagai Stadgemeente atau sebuah kota yang kemudian dilengkapi dengan alat-alatnya, antara lain Dewan Gemeente atau Gemeenterad yang dikepalai oleh seorang wali kota. Pada tahun 1951, Gemeente Manado menjadi daerah bagian kota Manado dari Minahasa sesuai surat keputusan Gubernur Sulawesi tanggal 3 Mei 1951 nomor 223. Lalu tanggal 17 April 1951 terbentuklah Dewan Perwakilan periode 1951 hingga 1953 berdasarkan keputusan Gubernur Sulawesi nomor 14. Lalu pada 1953 daerah bagian kota Manado berubah statusnya menjadi daerah kota Manado sesuai peraturan pemerintah, yaitu pada tahun 1954. Lalu tahun 1957, Manado menjadi kota praja sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1957. Lalu tahun 1959, Kota Praja Manado ditetapkan sebagai daerah tingkat 2 sesuai Undang-Undang Nomor 29 tahun 1959. Lalu tahun 1965, Kota Praja Manado berubah status menjadi Kota Madya Manado yang dipimpin oleh Wali Kota Madya Manado sesuai dengan Undang-Undang tahun 1965 yang disempurnakan dengan Undang-Undang tahun 1974. Adapun hari jadi Kota Manado telah ditetapkan pada 14 Juli 1623. Hal ini didasarkan 3 peristiwa bersejarah sekaligus. Pertama, tanggal 14 merupakan peristiwa heroik, yaitu peristiwa Merah Putih 14 Februari 1946. Ketika putra daerah ini bangkit dan menentang penjajahan Belanda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kemudian, bulan Juli yang diambil dari unsur yuridis, yaitu bulan Juli 1919. Ketika munculnya Besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang penetapan Gewest bagi Manado sebagai Stadgemeente atau kota. Selanjutnya, angka tahun yaitu 1623 yang diambil dari unsur historis, yaitu tahun di mana kota Manado dikenal dan digunakan dalam surat-surat resmi. Berdasarkan ketiga peristiwa penting tersebut, maka pada 14 Juli 1989, Kota Manado merayakan hari ulang tahunnya yang ke-367. Sejak saat itu dan hingga sekarang tanggal tersebut terus dirayakan oleh masyarakat dan pemerintah Kota Manado sebagai hari jadi Kota Manado. Seiring perjalanannya, kini Manado juga menjadi kota wisata yang sangat ramai dikunjungi. Jika Anda mengunjungi kota Manado, maka sempatkanlah menikmati beberapa objek wisata di kota Manado ini. Yang utama tentu saja Taman Laut Bunaken. Taman Laut Bunaken berjarak sekitar 7 mil dari pelabuhan Manado dan dapat ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kapal cepat. Keindahan Taman Laut Bunaken sudah tidak bisa disaksikan lagi. Di sini pengunjung bisa melihat keindahan alam bawah laut yang bisa memanjakan mata Anda. Berbagai terumbu karang dengan berbagai bentuk dan berbagai jenis biota laut seperti ikan, kura-kura, mandarin fish, kuda laut,
ikan pari, dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat ikan purba raja laut, dan masih banyak lagi. Kemudian ada juga wisata Pulau Siladen. Keindahan Pulau Siladen tidak kalah dengan keindahan Pulau Bunaken. Pulau Siladen terletak di sebelah timur laut Pulau Bunaken dan bisa ditempuh kurang lebih 45 menit dengan menggunakan kapal motor. Pulau seluas 31,25 hektar tersebut dikelilingi pantai berpasir putih dan tentu saja pemandangan bawah laut yang dihiasi terumbu karang dan berbagai jenis biota laut yang beraneka ragam dan bentuk. Lalu ada juga Manado Tua yang merupakan pulau terbesar dari kelompok pulau-pulau yang berada dalam batasan Teluk Manado. Untuk mencapai pulau yang berjarak sekitar 10 mil dari pusat kota Manado tersebut, Anda harus menempuh perjalanan sekitar 60 menit dengan menggunakan kapal motor. Di pulau ini terdapat gunung berapi yang menjulang tinggi dan ditumbuhi pepohonan hijau dan rindang. Selanjutnya ada Pantai Malalayang. Letaknya di Kelurahan Malalayang 2, Kecamatan Malalayang, dan bisa ditempuh dengan berjalan kaki sekitar 5 menit dari Terminal Malalayang. Kondisi Pantai Malalayang berbeda dengan pantai lainnya karena dipenuhi dengan bebatuan berwarna hitam. Pantai Malalayang mempunyai keunikan tersendiri. Tak heran lokasi ini selalu ramai dikunjungi warga, terlebih setiap hari libur. Mandi di pantai kemudian menikmati pemandangan Pulau Manado Tua dan Pulau Bunaken sambil menyaksikan sunset ditemani segelas kopi dan pisang goreng adalah aktivitas yang bisa dilakukan di tempat ini. Kemudian juga ada pula air terjun Kima Atas di Kelurahan Kima Atas, Kecamatan Mapenget, dan bisa ditempuh sekitar 50 menit dari pusat kota dengan angkutan darat. Di sekitar air terjun bersusun 3 ini tumbuh pepohonan yang menghijau sehingga menampakkan sebuah pemandangan dan panorama alam yang indah dengan suasana lingkungan sejuk dan tenang. Yang tidak kalah menariknya adalah Gunung Tumpa. Gunung Tumpa ini terletak di Kelurahan Meras, Kecamatan Bunaken, dan bisa ditempuh sekitar 50 menit dari pusat kota Manado dengan angkutan darat. Di tempat ini, pengunjung bisa menyaksikan pepohonan yang menghijau dan perkebunan kelapa rakyat. Saat berada di puncak gunung, mata Anda akan dimanjakan dengan pemandangan kota Manado secara keseluruhan. Bagi para pecinta dunia fotografi, lokasi ini merupakan lokasi wajib untuk dikunjungi karena di tempat ini semua orang bisa mengabadikan panorama matahari saat terbit di ufuk timur dan ketika tenggelam di ufuk barat. Nah, seperti itu sekilas mengenai sejarah asal-usul kota Manado dan juga berbagai objek wisata yang tentunya kita bisa kunjungi ketika berada di Manado. Terima kasih sudah menyimak kisah sejarah asal-usul Manado ini di channel YouTube Borin Vlog. Anda juga bisa menyimak kisah atau sejarah dari kota-kota lainnya di Indonesia lewat channel ini. Juga ada cerita rakyat, legenda, ataupun dongeng Nusantara yang sudah disediakan. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.